Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Masih pada semangat kan? Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait pemeliharaan dan penataan tempat kerja. Oke, sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 7. Oke, yang pertama ada Mas Ardika Kurniawan, yang kedua ada Mas Erlangga Aji, yang ketiga ada Mas Muhammad Albar, dan yang terakhir saya sendiri, Mas Ramanda Rido. Oke, baiklah teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pemeliharaan dan penataan tempat kerja. Nah, teman-teman semuanya udah tahu belum apa itu pemeliharaan dan penataan tempat kerja? Nah, seperti yang kita rasakan bersama, agar lingkungan tempat kita bekerja terasa nyaman, aman, sehingga kita betah berada di tempat kerja tersebut, maka perlu diadakan yang namanya pemeliharaan dan penataan tempat kerja. Nah, mengapa demikian? Tentu saja agar kerja kita lebih produktif. Oleh karena itu, pemeliharaan dan penataan tempat kerja dapat kita artikan sebagai suatu upaya atau usaha yang kita lakukan guna menjaga atau memelihara suatu barang atau alat kerja, dan kemudian kita menyimpan atau menata alat kerja tersebut di tempat yang tepat dan benar. Nah, itu tadi pengertian dari pemeliharaan dan penataan tempat kerja. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Tujuan dan manfaat pemeliharaan dan penataan tempat kerja. Tempat atau lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap produktivitas masing-masing pekerja. Lingkungan yang nyaman dapat menjadikan pekerja selalu maksimal dalam bekerja. Oleh karenanya, pemeliharaan dan penataan tempat kerja sangat penting untuk diterapkan. Nah, berikut kami sampaikan beberapa tujuan dan manfaat dari pemeliharaan dan penataan tempat kerja. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja seseorang. Dan yang kedua, memperpanjang usia peralatan dan mesin. Ketiga, mengefisiensi waktu pengambilan barang ketika barang tersebut dibutuhkan. Keempat, meningkatkan disiplin dan absensi tenaga kerja. Yang kelima, meningkatkan rasa nyaman dan loyalitas tenaga kerja. Keenam, memberikan rasa tenang, aman, nyaman, dan sehat kepada tenaga kerja. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan antar tenaga kerja. Dan yang terakhir, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap tenaga kerja. Metode atau cara memelihara dan menata tempat kerja. Ada istilah 5R untuk memelihara dan menata tempat kerja. Apa saja 5R itu? 1. Ringkas, yaitu pemilihan mana yang perlu dan mana yang tidak. Apabila ada yang tidak perlu, lebih baik disimpan atau disisihkan saja. 2. Rapi, yaitu penataan, menata yang diperlukan agar efisien jika digunakan. Faktor yang perlu diperhatikan ketika penataan adalah frekuensi pemakaian, pengelompokan jenis, dan kemudahan penggunaan. 3. Resik, yaitu pembersihan. Langkah-langkahnya adalah menentukan sumber kotoran, menentukan yang paling kotor, membersihkan sambil memastikan apakah fungsinya masih baik, memberi tanda bagian yang tidak atau kurang berfungsi, membuat jadwal perbaikan atau penggantian bagian yang kurang atau tidak berfungsi. Yang keempat, ada rawat, yaitu pemeliharaan. Tujuannya adalah memelihara agar tetap bersih, tidak membuat sumber kotoran baru, menghilangkan sumber kotoran yang lama, dan menjaga kebersihan dan kesehatan. Yang kelima, rajin, yaitu pembiasaan, artinya melaksanakan 5R di atas, serta melaksanakan peraturan perusahaan dengan kontinu. Selain melakukan 5R tersebut, untuk dapat melakukan penataan tempat kerja, mulailah dari memilih barang yang seharusnya disimpan, seperti 1. Barang yang sering dipergunakan, minimal sekali seminggu, simpan di dekat tempat kerja. 2. Barang yang dipergunakan lebih dari sekali dalam sebulan, simpan di suatu tempat di area kerja. 3. Barang yang dipergunakan sekali dalam setahun terakhir, simpan di tempat lain. 4. Barang yang sama sekali tidak dipergunakan untuk mendukung kegiatan kerja, dibuang. Selanjutnya yaitu lingkungan kerja yang diharapkan. Apabila kita telah melakukan pemeliharaan tempat kerja, tentunya kita menginginkan tempat kerja yang memenuhi syarat dari kesehatan dan keselamatan kerja itu sendiri. Yang pertama yaitu teratur. Penempatan peralatan kerja, peralatan keamanan, dan material kerja yang teratur dapat menjaga kerapian tempat kerja,
sehingga dapat mengoptimalkan pekerjaan. Yang kedua, bersih dan tidak licin. Keadaan lingkungan kerja yang bersih dan tidak licin membuat para pekerja nyaman dan mengurangi resiko adanya kecelakaan kerja. Yang ketiga, bersuhu optimal. Suhu yang tidak optimal dapat mengurangi kinerja karena itu dapat mengganggu kenyamanan dari para pekerja itu sendiri. Yang keempat, ada keseimbangan waktu kerja dan istirahat. Keadaan tubuh yang kurang baik juga dapat disebabkan oleh pekerjaan yang terlalu berat tanpa diimbangi istirahat yang cukup. Yang kelima, harmonis tata warna dan letak. Penataan peralatan kerja yang baik secara visualisasi dapat menciptakan keadaan lingkungan kerja yang menarik. Yang keenam, kondisi mesin disesuaikan dengan pengguna. Mesin kerja harus dijalankan oleh orang yang memang ahli dalam mengoperasikan mesin tersebut, sehingga hal ini dapat menghindarkan pekerja dari kecelakaan kerja. 7. Ada pengaturan dan penyebaran intensitas cahaya. Pencahayaan yang optimal pada lingkungan kerja dapat meningkatkan kinerja dari para pekerja, juga meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedelapan, bahan-bahan beracun terkendali. Keadaan lingkungan kerja yang bebas dari bahan beracun akan membuat pekerja terhindar dari risiko keracunan atau penyakit yang diakibatkan bahan-bahan berbahaya. Yang kesembilan, limbah diolah dan dinetralisir. Diperlukan pembuatan saluran limbah dan pengolahan limbah pada pabrik agar limbah yang terbuang menjadi netral dan tidak berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Yang ke-10, ada suasana kekeluargaan. Hubungan yang baik pada lingkungan kerja, baik itu antara pekerja dan atasan atau pekerja dengan pekerja lain, menimbulkan suasana yang nyaman berakibat pada kinerja yang lebih baik dari para pekerja. Nah, oke teman-teman semuanya, itu tadi penjelasan dari kami terkait pemeliharaan dan penataan tempat kerja. Nah, gimana nih? Teman-teman semuanya pada dong atau malah belum? Oke, santai saja, bagi yang belum paham bisa kita diskusikan di grup Telegram kita. Sekian dari kami dari kelompok 7. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.